Jadi di sini Papa Biawan akan menjelaskan kepada ibu guru dan teman-teman sekalian mengenai vertebrata ataupun hewan bertulang belakang. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Imelda. Nama saya Caca, nama saya Melisa, nama saya Eka, nama saya Dinda. Nama saya Ekin. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas mengenai vertebrata lebih dalam, di sini aku akan menjelaskan mengenai chordata. Di mana dalam istilah biologi, chordata adalah kelompok hewan yang memiliki ciri khusus pada tahap tertentu di hidupnya. Di mana yang pertama memiliki notokoda atau batang penyangga tubuh, yang kedua memiliki tali saraf di punggung, yang ketiga memiliki celah insang, dan yang keempat memiliki ekor di belakang anus. Jadi, chordata ini terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Tapi di sini kita akan mendalami mengenai vertebrata, di mana vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti ikan, reptil, burung, dan mamalia. Jadi singkatnya, chordata adalah kelompok hewan yang memiliki notokoda dan ciri khas tertentu dalam tubuhnya. Maka dari itu, kami akan membahas mengenai ciri-ciri dari vertebrata. Selamat menyaksikan. Di sini aku akan menjelaskan Pisces. Jadi, Pisces adalah kelompok hewan yang hidup di air ataupun yang disebut ikan. Adapun beberapa ciri-cirinya yaitu yang pertama, hidup di air, yang kedua, bernafas menggunakan insang, yang ketiga bergerak dengan sirip dan memiliki jantung dua ruang, dan yang terakhir bentuk tubuh ramping agar mudah berenang. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan 3 kelas-kelas Pisces. Yang pertama adalah Aganata, ikan tidak berahang. Yang kedua Chondrichthyes, ikan bertulang rawan. Yang ketiga Opisthyes, ikan bertulang sejati. Oke teman-teman, di sini aku mengambil contohnya itu adalah hewan cupang yang disebut sebagai ikan cupang. Jadi ikan cupang termasuk ke dalam kelas yang ketiga yaitu Osteichthyes, ikan bertulang sejati. Jadi teman-teman, keunikan dari ikan cupang ini ada beberapa jenis. Memiliki warna tubuh yang sangat cerah dan cantik, siripnya panjang dan indah. Yang kedua, ikan jantan bersifat agresif sehingga disebut ikan petarung. Yang ketiga, bisa hidup di air dengan kadar oksigen rendah karena memiliki organ lobirin untuk mengambil oksigen dari udara. Yang terakhir, mudah dipelihara dan banyak dijadikan ikan hias. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai Apes. Apes adalah kelompok hewan burung yang tubuhnya ditutupi bulu dan memiliki sayap untuk terbang. Apes bernapas menggunakan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, serta termasuk hewan berdarah panas karena suhu tubuhnya tetap. Hewan ini memiliki paruh tanpa gigi dan tulang yang ringan sehingga membantu saat dia terbang. Jantung Apes terdiri dari 4 ruang dan kaki mereka digunakan untuk berjalan, bertengger atau mencengkram. Pembagian kelas Apes teman-teman ada 2. Yang pertama itu subkelas Archaeornithes atau burung purba. Yang kedua itu ada subkelas Neornithes atau burung modern. Saya mengambil contohnya flamingo. Flamingo itu termasuk kelas Apes yang berada di bawah subkelas burung modern atau Neornithes. Foto unik dari flamingo adalah warna dari makanan. Warna merah mudanya berasal dari pigmen karotenoid pada makanan atau udang dan alga. Aslinya, mereka lahir berwarna abu-abu. Berdiri satu kaki dilakukan untuk menghemat energi dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Yang ketiga, makannya terbalik. Mereka menyaring makanan dari air dengan posisi kepala terbalik. Yang keempat, susu tembolok. Baik jantan maupun betina menghasilkan susu merah dari saluran pencernaan yang memberi makan anaknya. Yang kelima, lutut semu. Lutut semu bagian yang tampak seperti lutut dan menekuk ke belakang sebenarnya adalah pergelangan kaki. Dan yang terakhir itu sangat bersosial. Hidup dalam koloni raksasa yang bisa mencapai ribuan ekor untuk perlindungan diri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke kelas-kelas yang ada di reptilia. Nah, jadi kelas yang pertama itu Ordo Rhynchocephalia, yang kedua itu Ordo Chelonia, yang ketiga Ordo Crocodila, dan yang keempat Ordo Squamata yang terdiri lagi menjadi 2, yaitu Lacertilia dan juga Ophidia. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh reptilia itu adalah bunglon. Jadi bunglon ini termasuk dalam Ordo Squamata atau kadal-kadalan. Nah, selanjutnya apa aja fakta unik dari bunglon? Jadi yang pertama itu mimikri. Bunglon ini dapat mengubah warna kulit untuk komunikasi, suhu dan penyamaran. Yang kedua itu mata 360 derajat. Kedua mata bisa bergerak mandiri ke arah berbeda secara bersamaan. Yang ketiga memiliki lidah panjang dan cepat. Ukurannya bisa 2 kali panjang tubuh dan bisa sangat cepat.
penjepit. Bentuk kakinya itu seperti tang untuk mencengkram dahan dengan kuat. Nah, yang kelima itu ekor pengait. Ekornya itu fleksibel yang berfungsi sebagai kaki kelima untuk keseimbangan. Yang keenam, tidak punya telinga luar. Jadi mereka tidak memiliki lubang telinga, namun bisa merasakan getaran selang. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas-kelas yang ada di reptilia. Nah, jadi kelas yang pertama itu ordo Rhinchocephalia, yang kedua itu ordo Chelonia, yang ketiga ordo Crocodila, dan yang keempat ordo Squamata yang terdiri lagi menjadi dua, yaitu Lacertilia dan juga Octilia. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh reptilia itu adalah bunglon. Jadi bunglon ini termasuk dalam ordo Squamata atau Cadenophyta. Dan selanjutnya apa aja fakta unik dari bunglon? Jadi yang pertama itu mimikri. Bunglon ini dapat mengubah warna kulit untuk komunikasi, suhu dan penyamaran. Yang kedua itu mata 360 derajat. Kedua mata bisa bergerak mandiri ke arah berbeda secara bersamaan. Yang ketiga memiliki lidah panjang dan cepat. Ukurannya bisa 2 kali panjang tubuh dan bisa sangat cepat. Yang keempat itu kaki penjepit. Bentuk kakinya itu seperti tang untuk mencengkram dahan dengan kuat. Nah, yang kelima itu ekor pengait. Ekornya itu fleksibel yang berfungsi sebagai kaki kelima untuk keseimbangan. Yang keenam, tidak punya telinga luar. Jadi mereka tidak memiliki lubang telinga, namun bisa merasakan getaran selang. Amfibi. Ciri-ciri amfibi itu, amfibi adalah kelompok hewan vertebrata bertulang belakang yang dapat hidup di dua alam, yakni di perairan dan di daratan. Kulitnya itu rasa berlendir tanpa sisik, napasnya itu menggunakan insang untuk kecebong dan paru-paru untuk dewasa. Suhunya itu berdarah dingin atau mengikuti lingkungan. Reproduksinya itu bertelur di dalam air. Kelas amfibi dibagi menjadi 3 ordo utama berdasarkan bentuk tubuhnya. Amfibi dibagi menjadi 3 kelas utama. Yang pertama itu Andura, tidak berekor, kaki belakangnya panjang untuk melompat. Yang kedua Caudata, memiliki ekor dan 4 kaki berukuran sama. Yang ketiga itu Gymnophiona, tidak berkaki, tubuh panjang mirip kecebong. Contoh amfibi, di sini saya mengambil salamander, adalah amfibi ordo Caudata yang sekilas menyerupai kadal, namun memiliki kulit halus, basah, lambat bergerak, dan tidak bersisik. Fakta uniknya, salamander bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Yang kedua, beberapa salamander bernafas lewat kulit. Yang ketiga, tetap berbentuk larva seumur hidup. Yang keempat, salamander raksasa dapat tumbuh lebih dari 1,5 meter. Yang kelima, kulit salamander sangat sensitif terhadap polusi lingkungan. Terima kasih. Jadi pada bagian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas vertebrata yaitu mamalia, di mana kelas mamalia adalah satu kelompok hewan yang bertulang belakang yang dicirikan oleh adanya kelenjar susu dan berdarah panas, di mana sebagian hewan vivipar atau melahirkan anak, mereka merawat dan menyusui bayinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri mamalia. Yang pertama yaitu memiliki kelenjar susu, di mana hewan betina memproduksi susu sebagai sumber makanan utama bagi bayi mereka. Yang kedua yaitu berambut. Tubuh mereka diselimuti oleh rambut atau bulu yang berfungsi sebagai insulasi dan perlindungan dari perubahan suhu. Yang ketiga yaitu suhu tubuh yang konstan, di mana mamalia merupakan hewan endotermik atau berdarah panas yang mampu mengatur suhu tubuh sendiri tanpa terlepas dari lingkungannya. Yang keempat yaitu sistem saraf maju, di mana memiliki ukuran otak yang relatif lebih besar dan berkembang terutama di bagian neokortex yang mendukung kecerdasan dan insting. Selanjutnya yaitu di sini saya mengambil contoh dari hewan mamalia yang menurut saya unik, yaitu paus narwhal, di mana paus narwhal termasuk dalam ordo Cetacea dan diklasifikasikan di dalam hewan vertebrata. Ordo ini menaungi semua jenis mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, di mana fakta unik dari paus narwhal yang pertama yaitu tanduk itu gigi, di mana tanduk spiralnya adalah gigi taring yang tumbuh memanjang.
Yang kedua yaitu alat sensor es, di mana giginya memiliki jutaan saraf untuk mendeteksi kondisi air. Yang ketiga yaitu penyelam handal, di mana paus narwal mampu menyelam ekstrim hingga kedalaman 1.500 meter. Yang keempat, hanya di alam liar, di mana tidak bisa hidup atau bertahan di penangkaran. Yang kelima, kerabat yang dekat yaitu beluga, di mana satu-satunya anggota keluarga paus narwal yaitu beluga. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Ibu guru dan teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan contoh mamalia, yaitu yang memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain, yaitu hewan terenggiling. Hewan terenggiling ini, apa yang membuat keunikannya dengan mamalia yang lainnya? Dia adalah satu-satunya hewan yang bersisik keras. Ayo kita coba bayangkan. Kalau soal membahas sisik, banyak hewan yang bersisik. Tapi apakah ada hewan yang bersisik keras? Hanya ada di terenggiling keunikan tersebut. Dan faktor unik yang kedua itu ada satu-satunya hewan yang ompong. Dia hewan yang ompong. Bagaimana dia cara makan? Dialah hewan terenggiling yang makan dengan menggunakan lidah yang panjang. Dia itu memakan serangga. Meskipun ompong dia tapi tetap bisa hidup ya teman-teman. Faktor unik yang ketiga yaitu yang sangat unik pada dengan hewan mamalia yang lainnya adalah mekanisme atau sistem pertahanannya. Kalau kita sistem pertahanan kita, kalau kita dipukul ya otomatis kita menyangga atau kita melindungi diri dengan sesuatu. Tapi kalau terenggiling ini, ketika dia mau diserang atau merasa terancam, dia akan melindungi dirinya dengan menggulung tubuhnya dengan badannya yang dikelilingi sisi yang keras, sehingga dia berbentuk menggulung, bergulat, dan itu sangat sulit untuk diancam dan sulit untuk dibuka begitu. Jadi itulah faktor unik dari hewan terenggiling. Dan hewan terenggiling ini juga sudah langka. Mari kita bersama lestarikan dan rawat hewan terenggiling. Bersama saya, Mazo.